Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita belajar membahas tentang pertanian, yaitu mengenai tanaman tumpang sari. Ini kita sedang berada di kebun salak. Namun kebun salak ini masih kecil ya ukuran pohon salaknya. Jadi sambil menunggu pohon salak ini besar, biasanya mulai berbuah umur 2,5 tahun. Ini baru kita tanam umur 1 tahun ya, yang pohon salaknya ini. Sebelumnya telah kita lakukan tumpang sari di sebelah sini. Ini bedengan-bedengan ini sebelumnya adalah tanaman cabai. Jadi ketika kita tanam salak itu pundungan atau bedengannya yang seperti gunung di ini, di tengah-tengah sela-sela pohon salak ini kita tanami cabai, yaitu cabai rawit jenis ori. Untuk video mengenai pada saat keadaan tanaman tumpang sari antara cabai dengan pohon salak, silahkan lihat di video channel YouTube Ismantoro Info, atau nanti saya tulis link deskripsinya di bawah. Jadi rekan-rekan tinggal klik dan bisa melihat bagaimana keadaannya ataupun proses-proses perawatannya, baik jarak tanam dan lain sebagainya, agar tidak saling mengganggu antara tanaman salak maupun cabainya. Dan cabai itu sampai berumur sekitar 7 bulan sampai 8 bulan. Setelah itu kita bersihkan, dan pada saat itu juga kita lakukan penanaman pohon pisang. Jadi bebarengan, yaitu ada pohon salak, istilahnya setelah ini tanahnya bedengan kita tanamin salak. Habis itu punggungannya ini kita kasih mulsa, kasih pupuk dan sebagainya, kita tanamin pohon cabai, dan setelah itu kita tanami pisang berurutan dengan waktu yang berdekatan, bahkan hampir bersamaan, sekitar 1 minggu itu penanamannya. Jadi dalam waktu 1 minggu sudah ada 3 jenis tanaman dalam lahan ini. Dan nanti juga ada tuh tanaman apokat ya, tapi itu nanamnya itu setelah pohon cabenya ini dulu kita bersihkan, atau kita sudah selesai nanam cabenya. Nah, ini sekarang kita review mengenai tumpang sari pohon pisang dengan pohon salak. Untuk review mengenai pohon salak dengan pohon cabai, silahkan nanti saya tuliskan link deskripsinya di bawah. Nah, ini kita masuk kebunnya ya. Nah, ini pohon apokat ini belum lama kita tanam, karena memang ini baru sekitar 1 bulanan ya, karena memang setelah ini kita bersihkan pohon-pohon cabai yang sudah tua, baru kita tanami pohon apokat. Jadi rencananya di sini besok ke depannya itu ada pohon salak di bagian bawahnya dan atasnya ini. Nanti kan ini kita buat pohon apokatnya naik ke atas sampai di atas pohon salak bercabangnya. Jadi atas panen apokat, bawah panen salak, rencananya seperti itu. Dan ini pohon pisang. Kalau yang ini ya, ini jenis pohon pisang kepok kuning. Nah, ini sudah, ini jantung yang kedua ya. Maksudnya anakan dari rumpun yang ini. Jadi satu pohon, dulu kan kita nanamnya seperti ini. Nah, dulu nanamnya kita seperti ini. Nah, satu pohon seperti itu. Tapi kan ada anak-anaknya. Nah, ini dalam rumpun ini sudah montong yang anaknya ini. Coba kita lihat ya. Nah, dulu indukannya ini.
Indukannya pohon yang ini baru saja kita panen kemarin, baru 1 hari kemarin. Nah, ini pelepah atasnya, ini pelepah atasnya dari buahnya ini. Nah, setelah itu ini samping-sampingnya itu anaknya ya, 1, 2, 3 itu anaknya, ini indukannya. Nah, itu sudah montong kembali, bahkan sudah mekar itu. Nah, itu sudah mekar. Jadi ini dalam rumpun ini buah yang kedua dari anakan indukan ini. Nah, ini sudah panen ya. Jadi sambil menunggu kebun salak ini salaknya berbuah, kita bisa memanfaatkan lahannya untuk salak-salaknya pohon pisang ya, dengan jarak yang sudah kita tentukan. Nah, ini jaraknya. Nah, jaraknya biasanya kita selisih 1 lajur salak. Jadi ini lajur salak kita tanami pisang 1, lalu ini ada lajur salak kita tanami, lalu sebelah sini kita tanami. Nah, ini sudah berbuah. Kalau yang ini jenis pisang raja ya, ini jenis pisang raja, buahnya lumayan. Nah, ini lumayan besar-besar juga, ini banyak. Ini sudah mulai besar buahnya, tapi ini belum tua ya, masih sekitar 2 bulan lagi. Nah, ini ada pohon pepaya, tapi ini dulu kita tanami pepaya, tapi ini istilahnya tidak bagus atau gagal ya. Ini ada yang masih kecil juga, ini pohon pisangnya. Nah, setelah beberapa jarak tertentu itu kita tanami pisang lagi. Nah, ini pisang kepak kuning ya, yang sama dengan yang tadi. Coba kita lihat dari dekat ya. Nah, seperti ini penampakan pisang kepak kuning. Coba silau ini ya, coba kita lihat dari sini. Nah, itu tadi yang kepak kuning yang pertama itu sudah kita panen. Nah, ini kepak kuning yang kedua ini. Nah, seperti ini penampakan dari pisang kepak kuning. Belum tua ini, jadi belum kita panen. Nah, ini juga kita anaknya ini kita buat 3, 1, 2, 3. Persis seperti yang sana tadi. Itu indukannya, anaknya 1, 2, 3. Ini juga, ini indukannya berbuah, anakannya 1, 2, 3. Jadi satu rumpun biasanya kita pelihara anakannya 3. Kalau yang ini anakannya belum ada yang montong ya, atau belum ada yang keluar bunganya. Yang sana tadi kan sudah persis seperti yang sana tadi. Itu ada pohon pisang, sana juga pohon pisang, ini juga ini pohon pisang, sana juga pohon pisang. Dan sama juga, ini juga sudah berbuah. Nah, ini coba kita lihat dari dekat ya, mungkin dari sebelah sana ini. Nah, ini wah, ini lumayan bagus, ini bersih, besar-besar. Kita lihat dari dekat ya. Berhati-hati ya, soalnya pohon salaknya sudah mulai besar, jadi duri-durinya ini. Nah, ini cukup bagus ini buah pisangnya ya, tandananya bersih-bersih ini. Ini juga kita buat 3 anakan hidup. Coba kita lihat dari sebelah sini ya. Nah, ini kan pohon indukannya ini anakannya 1, 2, 3. Nah, jadi setiap rumpun itu kita pelihara anakannya 3. Nah, itu yang tadi, itu pohon pisang raja juga yang tadi.
Nah, ini juga sudah berbuah. Yang sana juga berbuah. Kalau ini hampir bersamaan ya. Jadi ini perkiraan 2 bulan lagi sudah bisa kita panen. Dan sini juga ada pohon apokat. Oh ya, untuk jaraknya ya. Ini jaraknya dari rumpun sini. Itu ada rumpun lagi yang masih kecil itu. Lalu ada lagi itu. Jadi ini jaraknya itu 5 meter, 5,5 ya. 5 sampai 6 meter nih. Soalnya kali ini rumpunnya ini mulai mekar ya, masih mulai berkembang, jadi jaraknya mulai menyempit. Ini dulu sekitar 6 meter. Jadi dari sini ke sini 6 meter, sini ke sini 6 meter. Kalau ini ke sini, dari ini ke sini selisih 1 bedengan ataupun selisih 2 bedengan masa, selisih 1 rumpun pohon salak. Untuk jarak tanam pohon salak mungkin silahkan lihat video-video channel YouTube Ismanto Info, atau saya tuliskan linknya di bawah nanti mengenai penanaman atau tentang perkebunan pohon salak. Nah, setelah sini juga ada pohon apokat lagi. Nah, ini pohon apokat juga. Tanamannya sendiri itu di antara, nah ini kan rumpun pisang yang jaraknya 6 meter ke sini, rumpun pisang itu yang rumpun pisang lagi. Nah, ini nanamnya itu di antara tengah-tengah rumpun pisang. Jadi itu rumpun pisang, itu rumpun pisang. Nah, di sini di bedengan tengah yang antara sela pohon pisang dengan pohon pisang. Ini dari sudut sini ya bisa lebih jelas ya. Nah, itu pohon pisang, itu pohon pisang. Rumpun tengah ini apokat, sini rumpun pisang lagi. Nah, ini seperti itu. Jadi biar tidak saling mengganggu. Jadi tahap-tahapnya ini lahan dulu kita buka, kita buat bedengan, kita tanami pohon salak di lajurnya, kita tanami pohon cabai di bedengannya, dan kita tanami pisang di sela-selanya. Setelah itu kita tanami buah apokat. Jadi memanfaatkan lahan dan waktu agar memperoleh hasil yang maksimal. Jadi sebelum jadi pohon ataupun kebun salaknya, kita sudah mulai panen. Dulu panen cabai, sekarang kita panen pisang, dan besok ini kan sudah mulai ada tunasnya ini ya, pohon salaknya. Nah, ini kita mulai cangkok. Untuk proses penyangkokan atau alat-alatnya itu silahkan nanti lihat di video saya, atau saya tuliskan linknya di bawah, nanti klik. Ini kan mulai anaknya, ini sudah mulai nanti kita cangkok, dan ini kita bisa panen bibitnya. Jadi dalam menunggu 2,5 tahun pohon salak ini berbuah, kita bisa panen bibit 2-3 kali, tapi rata-rata 2 kali ya. Kita panen bibit. Satu pohon ini bisa kita cangkok atau kita manfaatkan tunasnya itu 5-7 ya, tergantung selera ininya, bibitnya. Jadi bisa panen bibitnya dulu, setelah itu bisa mulai kita panen buah salaknya, dan diharapkan di atasnya nanti ada pohon apokat seperti itu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat perkembangan dari kebun salak yang tumpang sari dengan beraneka ragam tanaman. Di antaranya ada tanaman apokat, ini dia apokatnya, ada tanaman
pisang yang sebelumnya juga sudah kita tanami pohon cabai pada bedengannya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info, dan simak juga video-video mengenai pertanian dan mengenai hal-hal yang lain di channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.